Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hari ini kita akan membahas tentang materi, yaitu materi konsep perkongsian dalam kurung syirkah dalam fikih Islam, yang beranggotakan dua orang dari kelompok 9, yaitu Muhammad Al-Farisi dan Widiantarto. Nah, masuk ke dalam definisi dan dasar hukum syirkah. Istilah yang berbeda dari masyarakat ialah syirkah. Secara bahasa, al-syirkah berarti al-ikhtilat, berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sampai antara masing-masing, sulit dibedakan, seperti persekutuan hak kepunyaan atau persyarikatan usaha. Berdasarkan pendapat Hasbi Asy-Syidik bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antar dua orang atau lebih guna ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan. Dari beberapa definisi di atas, pada intinya definisi syirkah sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehannya syirkah antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Syad ayat 24. Qala lakana talamaka bisuwalina jatika ilani ahid wa inna kasirun minal khulatail yabwin ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa qalilum ma hum wa zanna zadu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an anaba. Artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kau bayangkan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang alim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia akan meminta kepada Tuhannya, lalu mensyukuri, sujud dan bertaubat. Di samping ayat di atas dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, dan mereka menghasihkan hadis ini. B. Rukun dan syarikat syirkah. Menurut jumhur ulama, rukun syirkah ada 3 macam. Yang nomor 1, pihak yang berkontrak dalam kurung akidani. Disyariatkan bahwa mitra harus kompeten dalam kurung cakap secara hukum dalam bertransaksi, dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.
Yang kedua, objek yang diakatkan dalam kurung makut alaih. Objek yang diakatkan dalam sirka ini adalah dana dalam kurung modal. Dana yang diberikan harus uang tunai, tapi sebagai ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya, bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Yang nomor 3, jihad dan qabul. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskan sebagai berikut. Yang nomor 1, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab qabul. Yang nomor 3, adanya pertemuan ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul dalam kurung berurutan dan menyambung. Nomor 4, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Syarat-syarat cirkah. Adapun syarat-syarat cirkah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Ahyar adalah 5 syarat. Benda dalam kurung harta dinilai dengan uang dalam kurung dinar, dirham, dalam rupiah dan lain-lain. B. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya. C. Harta-harta tersebut dicampur. D. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut. E. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. Materi telah saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Widianto. Dipersilakan. Oke, melanjutkan dari Muhammad Faris Al-Farisi pada poin C, macam-macam sirkah. Sirkah terbagi menjadi 3, sirkah ibahah, sirkah milik, dan sirkah akad. Sirkah ibahah ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya menikmati manfaat air sungai, garam, laut, api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada di bawah dominasi perorangan. Sirkah milik ialah persekutuan antara 2 orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. Sirkah ini ialah sirkah yang bersifat ikhtiari dan bersifat zabari. Selanjutnya, sirkah kepunyaan yang bersifat ikhtiari adalah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah yang ditanami, dan sebagainya. Yang kedua, sirkah kepunyaan yang bersifat zabari ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah atau perwalian atau washayah atau wasiat. Yang ketiga, sirkah akad. Sirkah akad ialah akad persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian sirkah dapat dibagi menjadi 2. Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum mesti terdapat dalam segala macam sirkah, dan syarat khusus hanya diperlukan dalam macam sirkah tertentu. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, sirkah ukut atau akad diterbagi lagi menjadi 4, yakni sirkah inan, sirkah abdan atau akmal, sirkah al-wujuh, dan sirkah mufawadah. Sirkah inan ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang dengan destinasi akan mendapatkan keuntungan. Sirkah ini tidak disyaratkan nilai modal, wewenang, dan keuntungan.
dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan persentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggung risiko setiap pihak. Terus sirkah abdan atau akmal. Sirkah abdan juga disebut pula dengan sirkah soyani, dalam jamaknya dari soni tokobul dan ukmal jamaah dari amirun yakni. Sirkah abdan yakni perserikatan yang dilaksanakan 2 orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan, misalnya kuli bangunan, bengkel, dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus sirkah al-wujuh. Sirkah al-wujuh ialah serikat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali. Mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara kontan. Kemudian kalau dapat untung akan dibagi menjadi 2 atau dibagi bersama. Sirkah ini ialah perseroan atau 2 orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang atau badan tersebut. Terus sirkah mufawadah ialah sirkah secara bahasa keserupaan dan secara istilah ialah akad yang dilaksanakan antara 2 orang atau lebih guna mengerjakan kerjasama dengan syarat adanya kesamaan balik kekayaan maupun kewenangan dan bahkan agama. Terus yang D, hal yang membatalkan sirkah. Perkara yang membatalkan sirkah terbagi menjadi atas 2 hal. Yang pertama, pembatalan sirkah secara umum dan pembatalan sirkah secara khusus. Pembatalan sirkah secara umum, poin-poinnya yang pertama, pembatalan dari salah seorang yang bersekutu. Itu salah seorang dari bersekutu membatalkan sirkah. Jadi sirkahnya batal. Yang kedua, meninggalnya salah seorang syarik. Yang ketiga, salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang. Yang keempat, gila. Terus pembatalan secara khusus. Harta sirkah rusak. Apabila harta sirkah rusak keseluruhan atau harta salah seorang rusak sebelum belanjakan, sirkah batal. Terus tidak ada kesamaan modal. Apabila tidak ada kesamaan modal dalam sirkah muwafidah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi sirkah muwafidah. Yang E, sirkah fasid menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sirkah fasid adalah sirkah yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rusak. Sirkah bisa menjadi tidak sah atau fasid menurut ulama Hanafiyah jika berserikat dalam pekerjaan atas barang mubah atau barang milik umum yang dimiliki dengan mengambilnya, seperti contohnya berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik buah, dan menggali tanah untuk pertambangan. Secara garis besar menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, apabila sirkah fasid, maka keuntungan dibagi di antara para peserta sesuai dengan modal masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.